Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Semua kita diberkati Tuhan. Boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Dia Tuhan kita yang baik. Amin, saudaraku. Saya bersyukur hari ini boleh beribadah di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Boleh merasakan hadirat Tuhan. Boleh menyembah Tuhan bersama-sama. Terima kasih untuk Ibu Gembala yang sudah memberi kesempatan buat saya boleh ada beribadah di tempat ini. Dan berbagi kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, barusan beberapa hari yang lalu kita merayakan kenaikan Yesus ke sorga. Dan hari-hari ini kita sedang merayakan penantian untuk pencurahan Roh Kudus ya, menjelang Pentakosta nanti. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebelum masuk ke Pentakosta. Judul khotbah saya adalah Sebelum Yesus naik ke sorga. Saudaraku, Tuhan Yesus ketika dia bangkit, dia masih hidup 40 hari lagi di muka bumi ini, saudaraku. Baru dia terangkat ke sorga, saudaraku. Pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan Yesus harus hidup 40 hari? Kalau tujuannya adalah untuk menyatakan dirinya kepada murid-muridnya bahwa dia hidup loh, aku hidup loh gitu, ya enggak ya? Aku bangkit gitu. Saudaraku, saya percaya enggak perlu 40 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu udah cukup sih, ya enggak? Untuk menampakkan diri menunjukkan bahwa dia hidup, saudaraku. Tetapi Yesus hidup 40 hari. Kenapa 40 hari, saudaraku? Karena 40 hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Ketika Yesus naik ke sorga, dia tidak akan kembali lagi. Sampai pada akhir zaman ketika dia menjemput kita. Jadi dia memastikan bahwa kalau aku naik ke sorga, aku mau memastikan bahwa semuanya ini sedang berjalan sesuai dengan rancangan Bapa. Jangan sampai setelah dia naik ke sorga, ternyata tidak berjalan sesuai dengan apa yang dirancangkan oleh Tuhan Yesus. Dan membuat semua karya keselamatan itu menjadi kacau, menjadi gagal, saudaraku. Untuk itu, dia perlu tinggal 40 hari, dan memastikan semuanya itu berjalan sesuai dengan rancangan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga, saudaraku. Dengan demikian kita memahami apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang pertama, saudaraku, adalah Tuhan Yesus menginginkan supaya semua murid-muridnya itu mengerti tentang dia dan percaya tentang dia. Saudara, mari kita buka di dalam Lukas pasal 24 ayat ke-19. Lukas pasal 24 ayat ke-19. Ini cerita tentang dua murid dalam perjalanan menuju Emmaus setelah Yesus mati, saudaraku ya. Ayat 19. Katanya kepada mereka, nah Tuhan Yesus, mereka lagi dua orang lagi ngobrol, kemudian Yesus bergabung dengan mereka dan terjadilah pembicaraan ini. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang
datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami pagi-pagi buta. Mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi ia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus bangkit, dia menjumpai murid-muridnya. Ini adalah contoh daripada bagaimana dia menjumpai murid-muridnya. Waktu itu 2 orang ini sedang perjalanan menuju Emmaus, saudaraku. Dan mereka Yesus bertanya tentang apa yang terjadi. Dan mereka menceritakan tentang Yesus. Yesus ini, mereka harapkan mereka melihat Yesus begitu luar biasa. Yesus begitu hebat di dalam perkataannya, di dalam perbuatannya. Dia begitu hebat. Dan mereka begitu mengharapkan Yesus untuk menolong mereka melepaskan diri dari penjajahan, dari penderitaan mereka dijajah bangsa Romawi, saudaraku. Jadi Yesus ini sebagai Mesias yang akan melepaskan mereka dari penjajahan Romawi. Itulah di dalam pandangan mereka. Setelah Yesus ditangkap dan Yesus disalib, dihukum mati, mereka menjadi kehilangan pengharapan itu. Karena pengharapan mereka melihat Yesus adalah supaya melepaskan dari penderitaan mereka dari penjajahan. Waktu Yesus mati, pengharapan itu menjadi hilang. Dan Yesus menceritakan kepada mereka bahwa aku datang ke tempat ini bukan untuk melepaskan dari jajahan Romawi, tapi aku melepaskan kamu dari akar dari semua permasalahan, yaitu dosa, saudaraku. Apa yang dikerjakan Yesus berbeda dengan apa yang diharapkan oleh para murid-murid. Murid-murid mengharapkan dia melepaskan dari penderitaan. Yesus melepaskan mereka dari akar masalah, yaitu dosa. Sebab karena dosalah semua kekacauan, semua kutuk, semua hal-hal yang buruk itu terjadi. Itu dikarenakan akibat daripada dosa. Waktu manusia jatuh dari dosa, Tuhan pertama kali menciptakan manusia, dia menciptakan yang terbaik. Dia menciptakan segala sesuatu yang terbaik. Dia menciptakan Taman Eden yang terbaik. Dan dia baru menciptakan manusia dan meletakkannya di dalam Taman Eden. Semuanya udah tersedia. Tuhan tidak pernah menciptakan kutuk, nggak pernah menciptakan semua keadaan baik. Dia nggak pernah menciptakan penyakit, nggak pernah menciptakan yang lain. Dia menciptakan semua yang baik. Setiap kali sesudah menciptakan, Tuhan mengatakan bahwa baik adanya. Dan Tuhan memberkati, saudaraku. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, saat itu muncullah semua akibat-akibat dosa. Tuhan ngomong, pada hari kau makan buah pengetahuan baik dan jahat, kau akan mati. Apa yang mati? Rohnya mati, saudaraku. Yakobus mengatakan tubuh tanpa roh adalah mati, saudaraku. Nah, roh manusia mati, terpisah, terputus dengan Tuhan. Manusia diciptakan memiliki roh. Roh ini ditempatkan untuk bisa bergaul dengan Tuhan. Karena Allah adalah roh dan barang siapa menyembah dia, barang siapa yang bergaul dengan dia, harus menyembah dalam roh. Dan Tuhan meletakkan roh itu dalam tubuh manusia. Tapi roh ini kemudian terputus, mati, saudaraku. Dan selain daripada itu, manusia juga hidup dalam kutuk. Terkutuklah tanah dengan bersusah payah kau akan mencari rezekimu. Saudaraku, sejak itu mereka hidup dalam kutuk, saudaraku. Ulangan pasal 28, ketika sudah ada hukum Taurat, Tuhan menegaskan kembali. Kalau kamu tidak hidup menurut ketetapan, menurut peraturan, menurut perkataan yang kukatakan ini, maka segala kutuk ini akan mencapai engkau. Ulangan 28 mulai dari ayat 15 sampai 68 mencatat kutuk.
Terkutuklah kau di ladang, terkutuklah kau di kota, terkutuklah buah kandunganmu, terkutuklah. Ada kutuk kemiskinan, ada kutuk kegagalan, ada kutuk sakit penyakit, ada kutuk kemanduan, semua kutuk. Itu mengejar ketika seseorang hidup dalam dosa. Nah, saudaraku, itu adalah akibat daripada dosa. Manusia tadinya diberkati, diberi kuasa untuk menaklukkan bumi, kuasa untuk berkuasa atas semua ciptaan, saudaraku. Manusia yang berkuasa atas dunia ini. Tapi kemudian setelah manusia jatuh dalam dosa, Alkitab mencatat, 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan bahwa dunia ini ada di dalam kuasa si jahat. Iblis yang berkuasa. Makanya iblis bisa ngomong kepada Tuhan Yesus satu kali dia mencobai Tuhan Yesus di padang gurun. Dia bawa Tuhan Yesus ke tempat yang tinggi, dia katakan, kau lihat dunia beserta seluruh kemegahannya itu sudah diberikan kepadaku dan aku berhak memberikan kepada siapa saja. Sembah dan sujudlah aku dan aku berikan kepadamu. Saudaraku, kenapa iblis bisa menawarkan? Karena itu sekarang ada di dalam kuasa dia. Makanya dunia ini sekarang di dalam kuasa si jahat dan kita tinggal di dalam dunia ini menjadi bulan-bulanan daripada si jahat. Si jahat tidak pernah mau menginginkan kita mengalami hari yang baik. Dia tiap hari membombardir kita dengan masalah-masalah. Dia membombardir kita, dia menyerang kita dengan urusan sakit, penyakit, urusan keuangan, urusan keluarga, urusan semua. Setiap hari dia berusaha untuk menghancurkan hidup kita. Nah, kita yang sudah jatuh di dalam dosa hanya bisa pasrah menerima semuanya itu. Karena itu adalah akibat daripada dosa. Berapa banyak kita berusaha untuk keluar dari situ. Nah, yang terjadi adalah kita berusaha untuk mengatasi efek-efek daripada dosa. Akibat dosa ada sakit penyakit, kutuk tadi kan. Akibat dosa ada hukum maut dan hukum dosa. Saudaraku, akibat dosa menyebabkan kita menuju maut, saudaraku. Kebinasaan kekal. Akibat dosa membuat kita mengalami kutuk. Akibat dosa membuat kita terputus dari Allah. Akibat dosa membuat kita jadi bulan-bulanan iblis. Akibat dosa dari kutuk saja ada sakit penyakit. Ada kebangkrutan, kemiskinan, ada kegagalan. Ingat, ada perceraian, ada kemandulan, ada begitu banyak, saudaraku. Semuanya adalah akibat dosa. Nah, apa yang dilakukan oleh murid-murid itu mengharapkan Yesus menolong mereka melepaskan dari penderitaan dari penjajah, saudaraku. Saudaraku, sama seperti kita sekarang ini, kita tidak mengenal Yesus seperti murid-murid tidak mengenal Yesus. Kita mendatangi Tuhan, kita mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, dan kita mengharapkan Yesus menolong. Tuhan, tolong aku sedang mengalami masalah keuangan. Yang satu berharap Tuhan menolong dalam masalah sakit penyakitnya. Yang satu berharap Tuhan menolong dalam masalah keluarga. Tuhan menolong dalam masalah pekerjaan, dalam masalah bisnis, dalam masalah hubungan, dalam masalah apapun. Saudaraku, kita menginginkan Tuhan menolong kita, melepaskan kita dari penderitaan, dari efek dosa. Tapi apa yang Tuhan katakan? Aku datang bukan mau yang melepaskan kamu satu persatu begitu. Aku mau melepaskan kamu dari dosanya. Kalau kau dibebaskan dari dosa, maka kau tidak punya lagi akibat dosa. Saudaraku. Jadi apa yang dikerjakan oleh Yesus tadinya tidak dimengerti oleh murid-muridnya. Maka Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya semua tentang dia yang tercatat di dalam seluruh kitab. Mulai dari kitab Musa sampai semua kitab nabi-nabi, saudaraku. Tuhan menjelaskan apa yang tertulis itu berbicara tentang konsep keselamatan daripada manusia. Manusia itu tidak bisa selamat, nggak ada caranya untuk selamat. Kalau kau hidup dalam dosa, menurut hukum upah dosa adalah maut. Nggak ada caranya. Apakah kita bisa minta ampun kepada Tuhan? Nggak bisa minta ampun. Tuhan tidak mengampuni untuk dosa. Kalau Tuhan mengampuni, udah Adam, aku ampuni deh gitu. Maka iblis adalah orang nomor satu yang akan protes. Tuhan nggak fair. Kenapa dia diampuni, aku nggak diampuni?
Iblis juga tidak diampuni, saudaraku. Dan upah dosa adalah maut. Kalau nggak diampuni, saudaraku, upah dosa adalah api neraka yang kekal. Sudah dipersiapkan untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Terus bagaimana? Beberapa orang berpikir dengan berbuat pahala itu bisa Tuhan ampuni. Perbuatan baik kita itu bagaikan kain kotor di hadapan Tuhan. Nggak ada cara untuk kita bisa melepaskan. Jadi bagaimana caranya? Tuhan membuat satu konsep, saudaraku, keselamatan, saudaraku. Apa yang dia pikirkan adalah, manusia kalau mau masuk surga, boleh. Caranya adalah tidak boleh berbuat dosa. Nah, bagaimana bisa tidak berbuat dosa? Roma 3 ayat 23 katakan semua manusia, semua telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya ada bermiliar-miliar, saat ini saja ada 7 miliar lebih. 7 miliar lebih orang, semuanya masuk neraka. Belum termasuk yang zaman-zaman dahulu, saudaraku. Tidak tahu berapa puluh miliar, berapa ratus miliar, saya tidak tahu. Sudah sekian ribu tahun. Saudaraku, semuanya tidak ada satupun, karena semua manusia berbuat dosa. Untuk itu Tuhan menghadirkan Yesus. Yesus adalah seorang manusia yang tidak berbuat dosa. Maka dia dilepaskan dari keturunan Adam, karena semua keturunan Adam berbuat dosa. Dan Yesus adalah manusia yang tidak berbuat dosa. Maka dia bukan hasil hubungan suami istri, bukan keturunan Adam. Dia dikandung oleh Roh Kudus. Dua kitab agama besar, saudaraku ya, mencatat bahwa Yesus itu lahir dari seorang perawan. Dan bukan hasil hubungan suami istri, tetapi dikandung oleh Roh Kudus. Dia adalah satu-satunya manusia yang tidak berbuat dosa. Tidak ada dosa turunan. Karena semua keturunan Adam berbuat dosa. Dan dia tidak punya dosa turunan. Dan dia hidup 33,5 tahun tidak berbuat dosa. Dia hidup sesuai dengan hukum Taurat. Dan dia tidak berbuat dosa. Maka dia adalah satu-satunya yang boleh masuk surga. Karena dia tidak berbuat dosa. Tapi Tuhan memberikan satu kelonggaran yang luar biasa. Inilah yang begitu mulianya. Bahwa Tuhan memberikan peraturan. Kalau yang satu orang ini yang tidak berbuat dosa yang boleh masuk surga langsung itu. Maka orang ini kalau dia mau menanggung hukuman atas dosanya orang lain. Oke, semua orang yang dia tanggung itu, yang terikat dengan dia, boleh masuk surga lah. Saudaraku, ini adalah kemurahan, saudaraku. Seharusnya yang boleh masuk surga ya cuma satu orang itu. Tetapi karena satu orang itu mau, kalau dia mau loh ya, kalau dia mau menanggung, mati buat orang lain itu, maka orang lain itu boleh masuk surga. Saudaraku, ini adalah kemurahan. Dan ini adalah satu-satunya cara untuk kita bisa masuk surga. Untuk bisa kembali kepada Bapa. Dan apa yang dikerjakan oleh Yesus adalah dia mengambil dosa kita. Saudaraku, saya sekali lagi, kayaknya saya pernah bahas di sini di dalam Imamat pasal ke-3. Imamat pasal ke-3, mulai dari ayat ke-6 deh. Judulnya adalah korban keselamatan ya. Jikalau persembahannya untuk korban keselamatan bagi Tuhan adalah dari kambing domba, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia mempersembahkan yang tidak bercela. Jikalau ia mempersembahkan seekor domba sebagai persembahannya, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Lalu ia meletakkan tangannya ke atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Saudaraku, ketika seseorang berbuat dosa, pada zaman tersebut Tuhan memberikan satu hukum Taurat. Ini adalah simbol. Tetapi domba tidak setara dengan manusia. Ingat, kalau ada orang berbuat dosa maka dia akan bawa domba. Dombanya harus tidak bercacat celah, saudaraku. Harus betul-betul murni suci, saudaraku. Dibawa dan dipersembahkan, dibawa ke hadapan imam. Imam akan memeriksa domba. Dia nggak memeriksa orang yang berdosa. Dia memeriksa dombanya. Apakah dombanya betul-betul tak bercacat? Setelah benar, maka dia mengizinkan si orang berdosa meletakkan tangan ke atas kepalanya si domba. Orang berdosa meletakkan tangannya ke atas kepala si domba.
Pada saat ini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah semua dosanya orang berdosa ini pindah kepada domba yang tidak berdosa ini. Domba yang suci ini. Dan kemudian kesucian daripada domba itu pindah kepada orang berdosa. Dengan demikian si domba ini dianggap dosa. Dan dia disembelih, darahnya dicurahkan sebagai pendamaian. Dan orang berdosa ini pergi dengan selamat. Dia yang seharusnya mati, dia pergi dengan selamat. Itulah yang digambarkan di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya kita dibenarkan oleh Allah. Saudaraku, Yesus tidak mengenal dosa. Dia tidak punya dosa turunan. Dia tidak pernah berbuat dosa. Dia tidak mengenal dosa. Tetapi dia digambarkan, Yohanes Pembaptis katakan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia adalah anak dombanya si Allah. Anak domba. Tapi bukan domba, dia adalah manusia. Yang untuk melakukan pertukaran tadi. Dia menukar hidupnya dengan kita. Maka yang terjadi dosa kita pindah kepada dia. Dia yang tak mengenal dosa menjadi dosa. Dan kebenarannya, dia hidup benar 33,5 tahun, pindah kepada kita. Dengan demikian kita menjadi orang benar. Selalu benar. Selama-lamanya kita ini benar. Bukan karena kita berhasil hidup benar. Kau nggak pernah benar. Nggak pernah hidup benar. Amin. Karena tidak ada satu orang pun tidak jatuh dalam dosa. Tetapi kebenarannya kita, itu kita peroleh dari Yesus. Ketika kita datang kepada Allah dengan kebenarannya Yesus, maka kita diterima. Kita nggak bisa karena kita berdoa puasa 40 hari, baca Alkitab sehari 50 pasal dan kemudian kita setiap hari berdoa 3 jam saudaraku dan kita akan diterima oleh Tuhan, doa kita akan didengar. No. Nggak ada caranya kita bisa datang kepada Allah. Kita bisa datang kepada Allah di dalam Yesus. Dengan kebenarannya Yesus, kita bisa menghampiri Allah. Bahkan karena kita terikat dengan Yesus, kita menjadi anak Allah. Kita bisa mendatangi Allah, bukan karena engkau kudus, bukan karena engkau sudah baca firman, bukan karena engkau sudah puasa, bukan, semuanya bukan. Engkau dengan kebenaran Yesus, engkau bisa mendatangi Bapa. Bapa, aku datang kepadamu di dalam Yesus. Itulah sebabnya kita harus di dalam Yesus menghampiri itu. Yesus menjelaskan semuanya ini kepada murid-muridnya. Aku melepaskan akar dari masalah. Sekarang di dalam dirimu tidak ada dosa lagi. Kalau kau berdosa maka kau akan mendapatkan kutuk. Kau akan terlepas, kau akan dikuasai oleh iblis. Kau akan hidup kacau. Sekarang dosanya nggak ada. Bukan dosa masa lalu. Dosa masa lalu, dosa sekarang, dosa besok, dosa 10 tahun lagi, dosa sampai aku mati. Semua dosa kita. Tapi saya tidak bilang bahwa saya mengajarkan bahwa kita boleh berbuat dosa. No. Tapi selama kita hidup di muka bumi ini, kita bisa jatuh dalam dosa. Ketika kita jatuh dalam dosa, dosa kita itu ditanggung oleh Yesus. Hukumannya juga ditanggung oleh Yesus. Mari kita baca di dalam Roma 8 ayat ke 1. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kalau saudara ada di dalam Kristus Yesus, saudara sudah terikat, maka dosamu sudah diambil oleh Yesus. Nggak ada penghukuman buat kamu lagi. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari dalam Kristus, dari hukum dosa dan hukum maut. Ada hukum dosa, ada hukum maut. Ingat, ada kutuk-kutuk segala macam dan ada kebinasaan kekal. Dan di dalam Yesus, Roh sudah memerdekakan kita. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, dalam bentuk manusia, yang serupa dengan manusia yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging tapi menurut roh.
Ada tuntutan hukum Taurat yang menuntut kita karena kita berbuat dosa. Dan Alkitab mencatat, Allah Bapa kita tidak mengampuni dosa pelanggaran kita. Dia menjatuhkan hukuman atas dosa. Karena itu adalah tuntutan hukum Taurat. Supaya tuntutan hukum Taurat boleh digenapi dalam diri kita yang hidup dalam dosa, maka dia harus menjatuhkan hukuman atas dosa tersebut. Tapi hukumannya dijatuhkan tidak pada daging kita, tapi dagingnya Yesus. Amin saudaraku. Dia yang menanggung buat kita. Hukumannya tetap dijalankan. Nah, dosa kita itu hukumannya dijalani oleh dia. Dosa kita besok hukumannya dijalani oleh dia. Roma 10 ayat ke Ibrani 10 ayat ke, saya baca ayat ke ininya dulu. Ayat ke-4. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Domba itu simbol. Dia nggak bisa menghapus dosa. Yang bisa menghapus dosa adalah manusia yang tak berdosa. Bukan domba. Karena yang berdosa adalah manusia. Maka kalau ada manusia yang tak berdosa itu, oleh persembahan tubuhnya, satu kali saja, itu untuk selamanya dia menguduskan kita. Amin saudaraku. Yesus telah membebaskan kita dari dosa. Maka semua akibat dosa tidak ada lagi. Hal ini jarang diketahui oleh anak-anak Tuhan. Hari-hari ini berapa banyak anak Tuhan, setiap hari engkau datang kepada Tuhan, engkau berharap Tuhan menolong engkau dari masalah sakit penyakit, dari masalah keluarga, masalah keuangan, masalah hubungan, masalah apapun, saudaraku. Saudaraku, semua masalah itu timbul karena akibat dosa. Tetapi sekarang masalahnya adalah dosanya itu sudah diambil dari dirimu. Engkau tidak lagi didapati berdosa di hadapan Tuhan. Karena kebenarannya Yesus. Dan semua dosamu selalu ditanggung oleh Yesus. Dosamu hari ini sudah dibayar oleh Yesus. Jadi kita selalu benar dengan kebenarannya Yesus itu. Dan karena dosa kita selalu diambil terus, maka di dalam diri kita tidak dijumpai dosa. Kalau nggak ada dosa, maka tidak ada kutuknya. Tidak ada hukumannya. Tangkap Bapak Ibu. Kalau tidak ada hukumannya, maka engkau tidak mengalami. Nah, sekarang yang menjadi persoalan adalah kita sering menjadi confused karena bingung ya. Apa yang menyebabkan kita mengalami semua kutuk, mengalami sakit penyakit, mengalami masalah keuangan, masalah keluarga? Ada dua. Yang pertama adalah karena engkau di dalam dosa. Akibat dari dosa adalah hukum dosa dan hukum maut. Ada kutuk-kutuk itu tadi. Itulah yang menyebabkan engkau mengalami kebangkrutan, engkau mengalami kegagalan, engkau mengalami kemandulan, engkau mengalami sakit penyakit. Itu adalah akibat dosa. Lah kalau sekarang dosanya sudah diambil, kok aku masih mengalami demikian? Itu adalah unsur yang kedua. Unsur yang kedua adalah iblis adalah bapa segala dusta. Dia adalah penipu, dia adalah pencuri, pembunuh, pembinasa. Apa yang dilakukan? Dia menipu kita, dan dia mau mencuri kesehatan kita, dia mau mencuri keuangan kita, dia mau mencuri keluarga kita, dia mau mencuri semua apa yang menjadi milik kita, yang sudah dipulihkan oleh Yesus. Yang tidak kita ketahui, karena kita tidak mengerti, dan kita membiarkan, kita mengaminkan apa yang dikerjakan oleh setan, si penipu itu. Dia mau membuat kita seolah-olah kita belum merdeka. Seolah-olah kita masih hidup dalam kutuk. Seolah-olah kita masih di dalam penghukuman. Seolah-olah penyakit itu memang layak kau terima. Kebangkrutan memang layak kau terima. Kegagalan, perceraian, semuanya memang layak kau terima. Dan kita mengaminkan. Dan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku Tuhan. Supaya aku dilepaskan. Aku disembuhkan. Supaya aku diberkati masalah keuangan. Supaya aku... Saudaraku, apa yang kita aminkan adalah kita mempercayai bahwa saya ini masih hidup seperti itu. Itu adalah tipuan iblis. Saudara harus percaya. Ketika saya sakit, dulu saya selalu minta Tuhan untuk sembuhkan saya. Karena apa? Saya
percaya Tuhan kita sanggup menyembuhkan. Tetapi setelah aku mengerti apa yang dikerjakan Yesus, bahwa Yesus sudah tanggung semua kutuk-kutuk itu. Dia sudah tanggung semua kutuk Taurat itu di kayu salib. Tidak ada lagi kutuk yang perlu aku jalani. Tidak ada lagi sakit penyakit yang aku jalani. Kalau aku mengalami sakit, itu adalah tipuan iblis. Kalau aku mengalami gangguan dalam keuangan, itu adalah tipuan iblis. Maka apa yang aku lakukan? Yang aku lakukan adalah, aku datang kepada Bapa. Aku mengucap syukur atas apa yang sudah Yesus lakukan. Bapa, terima kasih, aku sungguh bersyukur. Tuhan Yesus sudah mati buat aku, dan firman-Mu mengatakan, Dia menanggung sakit penyakitku. Dia menanggung sakit penyakit dan kelemahanku. Firman-Mu mengatakan oleh bilur-bilurnya ketika Dia disiksa oleh setiap goresan itu, aku sudah sembuh. Aku bersyukur. Nah, hari ini aku percaya aku adalah pribadi baru, aku ciptaan baru, aku sehat, tidak ada sakit penyakit. Sebab firman-Mu katakan, tidak ada lagi penghukuman buat aku. Untuk itu aku menolak sakit ini. Aku menolak gejala demam, aku menolak gejala flu, aku menolak gejala-gejala ini. Dalam nama Yesus hanya. Saudaraku, apa yang terjadi? Ternyata semua gejala itu hilang. Kenapa? Bukan karena Yesus menyembuhkan, tetapi karena aku mempercayai bahwa Yesus sudah membereskan urusan dosaku. Tangkap Bapak Ibu. Ketika kita punya pemahaman yang salah seperti dua orang murid, kita tidak tahu bahwa Yesus sudah membereskan akar dari masalah itu, yaitu dosa. Maka kita akan terus-menerus meminta Yesus bereskan ini, Yesus bereskan itu, Yesus bereskan ini, dan kemudian kita tidak mengalami, kita akan menjadi kecewa dengan Tuhan. Karena kita tidak mengerti konsepnya. Kita sekarang, Yesus menjelaskan bahwa aku sudah membereskan akarnya dan semuanya tidak ada lagi berlaku buat kamu. Tidak ada kutuk lagi, tidak ada kematian kekal, tidak ada lagi keterputusan hubunganmu dengan Allah, dan tidak lagi kau dikuasai oleh iblis. Engkau merdeka, engkau adalah ciptaan baru, dan tidak ada hukuman apapun pada dirimu. Kalau itu ada, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Saudaraku, kalau Yesus sudah membayarkan hutang kita punya hutang yang begitu berat, begitu banyak. Yesus bayarkan hutang, Alkitab mencatat Dia telah memakukan semua surat hutang itu di kayu salib. Dia udah bayarin, hutang kita bermiliar-miliar Dia bayarin. Tiba-tiba ada seorang debt collector yang tidak bertanggung jawab. Dia ngomong, bayar, cicil, ya enggak? Hari ini 10 juta. Saudaraku, kita dengan ketakutan. Ya Pak, gitu. Saudaraku, kita akan dirampok terus. Tuhan mau ingatkan kita. Ingat, kau enggak punya utang lagi. Aku sudah bayar lunas semua. Tunjukkan surat hutang ini. Usir dia. Kau tidak berhak menagih. Semua sudah lunas, Yesus sudah bayar. Aku tidak terima tagihan utang ini. Tanggap Bapak Ibu. Itulah kehidupan dalam iman yang Tuhan inginkan. Bahwa kita mengerti Yesus sudah mengerjakan semuanya itu. Kalau kita mengalami masalah-masalah buruk itu, kita harus menolaknya. Kita harus datang kepada Allah, kita mengucap syukur bahwa terima kasih Tuhan, Engkau telah membereskan masalahku, dosaku, dan tidak ada lagi penghukuman. Aku tahu hari ini aku mengalami ini, itu bukan karena aku berdosa. Bukan karena Engkau menghukum aku. Berapa banyak kita punya pemahaman yang salah. Kita berpikir bahwa, oh ini karena aku belum kudus. Tuhan sedang menghajar aku. Tuhan sedang menghukum aku. Tuhan sedang mengajar aku. Saudaraku, itu pemikiran-pemikiran yang salah. Tuhan tidak menghajar kamu lagi. Tidak mengajar kamu dengan masalah-masalah seperti itu. Dia tak perlu seperti itu. Dia justru, dia mau membereskan semua masalahmu. Dengan membereskan akar daripada masalah itu. Engkau sudah beres. Kau hanya perlu mengimani, mempercayai, mengucap syukur atas apa yang sudah Yesus lakukan. Dan melawan iblis. Makanya firman Tuhan selalu mengajarkan kepada kita, dia katakan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Berkeliling. Dan dia hendak menelan kita. Kalau engkau tidak mengerti bahwa Yesus sudah membereskan hidupmu,
dia akan telan kamu. Dia akan curi kesehatanmu, dia akan curi keuanganmu, dia akan curi keluargamu, dia akan seperti seolah-olah kau belum diselamatkan. Itu karena engkau tidak mengerti atau engkau tidak percaya. Tetapi Tuhan mau ajar kita, lawanlah dengan iman yang teguh. Maka dia akan lari daripadamu. Amin, saudaraku. Saudaraku, Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya. Hari ini Yesus menjelaskan kepada kita. Berapa banyak kita yang putus pengharapan. Saudaraku, seperti dua murid-murid tersebut. Tapi Tuhan menjelaskan, aku sudah menyelesaikan, sudah membereskan. Kau mengerti enggak? Hari ini ketika kita mengerti, maka hidup kita ini akan berubah. Kita akan terus memperkatakan, Tuhan tolong aku untuk aku hidup dalam iman, mempercayai bahwa kau sudah membereskan. Saudaraku, ketika apapun yang kau percayai, kau aminkan apa yang Yesus kerjakan, maka jadilah sesuai dengan imanmu, saudaraku. Tetapi kalau kau aminkan apa yang iblis kerjakan di dalam dirimu, jadilah juga sesuai dengan imanmu. Kalau kau aminkan kau sakit, kau aminkan kau bangkrut, kau aminkan kau mandul, kau aminkan keluargamu cerai, jadilah juga sesuai dengan imanmu. Karena itu yang dikerjakan iblis. Tetapi kalau kau aminkan, no, tidak ada lagi kutuk di dalam hidupku. Semuanya sudah dibereskan oleh Yesus. Aku mengucap syukur. Maka semua keadaan itu akan berubah sesuai dengan apa yang kau percayai. Bahwa Yesus sudah membereskannya buat kita. Amin, saudaraku. Tidak ada keselamatan di dalam nama lain selain dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, Yesus menjelaskan hal itu. Yang kedua, saya akan tutup sebentar lagi. Apalagi yang Yesus lakukan, Tuhan Yesus sedang menjelaskan kepada mereka, nggak ada cara supaya kau masuk surga. Satu-satunya cara supaya kau diselamatkan adalah di dalam nama Yesus. Adalah kau menerima Yesus. Kisah 4 ayat 12, mari kita baca bersama-sama. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada, saudaraku. Banyak jalan menuju Roma. Beberapa orang berpikir banyak juga jalan untuk supaya selamat. Semua agama sama saja. Ya enggak? Semuanya menuju ke surga. No. Tidak ada cara. Bukan semua agama mengajarkan berbuat baik. Saya setuju. Semua agama mengajarkan kita untuk punya moral-moral yang tinggi. Saya setuju. Tetapi tidak ada agama apapun yang mengajarkan tentang bagaimana bisa sampai ke surga. Nggak ada cara, saudaraku. Cara satu-satunya sampai ke surga adalah kau tidak memiliki dosa. Kalau kau tidak berbuat dosa, kau boleh masuk surga. Dan Tuhan membuat kita tidak lagi memiliki dosa. Dengan cara semua dosa kita pindah sini. Nah, saudaraku, berita ini, konsep ini, itu didengar oleh 500 orang lebih, saudaraku. Mari kita baca di dalam 1 Korintus 15, ayat ke-6. 1 Korintus 15 ayat ke-6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus dan kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku. Saudaraku, waktu Yesus bangkit selama 40 hari dia menampakkan diri kepada 500 orang. Plus rasul-rasul. Terakhir kepada Yesus. Dan kemudian Tuhan menjelaskan kepada mereka, mereka semua mengerti bahwa keselamatan ini begitu caranya, hanya satu caranya, yaitu di dalam Yesus bisa selamat. Nah, ini perlu dibicarakan, ini perlu diberitakan kepada semua orang. Kalau tidak, semua orang bermiliat-miliat orang, nggak ada yang tahu caranya. Mereka berusaha dengan caranya sendiri. Mereka yang berpuasa, mereka yang berbuat pahala, mereka yang minta ampun, mereka yang begini, yang mereka begitu. Tapi semuanya tidak mencapai mereka, membuat mereka masuk surga. Yang bisa membuat mereka masuk surga adalah Yesus itu menanggung semuanya. Nah, ini harus disampaikan kepada mereka. Dan Tuhan ngomong kepada 500 orang lebih ini. Dan Tuhan ngomong, aku mau kalian
tidak kembali lagi kepada habitatmu, tetapi menyampaikan. Saudaraku, semua murid-muridnya udah kembali, yang menjala ikan, yang kerja apa, yang udah balik, semuanya udah kehilangan pengharapan, saudaraku. Tapi setelah mereka dijelaskan, mereka mau. Tuhan ngomong, kalau kamu menjadi saksiku, kau sekarang tunggu di Yerusalem, jangan pergi dulu. Tunggu di Yerusalem, sampai Roh Kudus dicurahkan ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Dan saudaraku, apa yang terjadi? Dari 500 lebih, hanya 120 orang yang matanya langsung udah melihat Yesus bangkit. Mendengar langsung dari Yesus bagaimana Yesus menjelaskan semua itu. Tapi mereka nggak respon. Mereka nggak peduli. Hanya 120 orang yang peduli. Mau memberitakan supaya banyak orang itu bisa selamat. Sebab nggak ada yang tahu caranya. Hanya mereka ini yang tahu, yang setelah mendapatkan penjelasan dari Yesus. Dan mereka menantikan Roh Kudus. Sampai Roh Kudus turun ke atas mereka. Petrus yang 3 kali menyangkal Yesus. Gak ngerti dan kemudian balik menjala ikan lagi. Hari ini sudah mengerti. Dia mulai memberitakan Yesus loh, Yesus yang kalian salib, Yesus yang begini-begini. Yesus ini. Nah, dia mulai menjelaskan. Apa yang terjadi? 3.000 orang diselamatkan pada hari tersebut. Saudaraku, hal yang kedua yang Tuhan inginkan, dia mau memastikan semua murid-muridnya, memberitakan bahwa keselamatan itu ada caranya, yaitu ada Yesus yang tidak ada dosa ini, yang menanggung semua dosa. Dan itu hanya ada pada Yesus, bukan ada pada agama, ada pada pribadi Yesus. Saudaraku, hari ini saudara sudah mendengar panjang dan lebar apa yang Yesus kerjakan melalui mulut saya. Seperti 2 murid itu sekarang sudah mengerti. Seperti 500 orang sudah mengerti. Pertanyaannya, apakah kita mau memberitakan? Keluargamu yang belum diselamatkan, teman-temanmu yang belum diselamatkan, tetanggamu, semua orang yang ada di sekitarmu yang berhubungan dengan engkau. Mereka tidak akan pernah mengerti kalau kita tidak menjelaskan kepada mereka apa yang Yesus kerjakan. Mau nggak kita merespon untuk menyampaikan kebenaran ini kepada begitu banyak orang ada sekeliling kita? 7 miliar orang lebih. Berapa miliar semuanya itu? Yang Kristen hanya 1/3. 2/3-nya itu sedang antri masuk ke dalam api neraka yang kekal. Nggak bisa selamat, nggak ada caranya. Saudara punya kesempatan untuk menyelamatkan beberapa yang ada di sekitar saudara. Kalau kita mengerti hati Tuhan, kita akan memberitakan. Dulu saya adalah orang yang busuk, bejat, rusak. Tapi ketika saya diselamatkan oleh pemberitaan firman Tuhan, saya bersyukur. Dan saya mengucap syukur, saya selalu punya hati. Tuhan, kasih aku kesempatan untuk aku memberitakan. Saya selalu memberitakan. Setiap bulan saya pasti naik pesawat. Di dalam pesawat saya berjumpa ada begitu banyak orang di sebelah kiri kanan saya. Mereka nggak bisa lari, harus nunggu sampai mendarat, saudaraku. Saya memberitakan Yesus, saudaraku. Ada berapa banyak yang diselamatkan, yang pelacur diselamatkan, yang sopir taksi diselamatkan, yang semuanya tidak kenal Tuhan, saudaraku. Saya naik pesawat, saya beritakan. Saya naik taksi, saya beritakan. Saya di Singapura, saya naik taksi. Orang itu, ya kami ngomong bahasa Mandarin, saya ngomong bahasa Mandarin dengan dia. Ngomong-ngomong, sebelum sampai, orang itu sudah terima Tuhan Yesus. Dia menangis-nangis pinggir jalan. Ayo doa, terima Tuhan Yesus. Terima Tuhan Yesus. Saya naik pesawat, ada seorang perempuan, dia mau jadi pelacur, mau pergi ke Banjarmasin kerja di nightclub. Saya ngomong, kau ketemu saya bersyukur, karena saya pikir kau udah mau mati. Mungkin besok lusa kamu sudah mau mati, tapi Tuhan kasih kesempatan kau ketemu sama saya. Kau dengar baik-baik. Saya cerita sama dia, dia menangis-nangis di dalam pesawat. Sebelum turun dari pesawat, dia terima Tuhan Yesus. Saya ketemu sama suami istri yang narkoba, di balik papan gedek-gedek gitu. Istrinya ribut sama suami, keluar dari nightclub itu, naik mobil menghantam, kenceng-kenceng menghantam pohon, saudaraku. Akhirnya mobilnya hancur, setirnya menghantam ke perutnya dan
Dia bisa ditolong oleh massa, dibawa ke rumah sakit, tapi pinggang ke bawah dia lumpuh, saudaraku. Dia adalah orang dari Aceh, saudaraku. Ketika saya pergi ke Balikpapan pelayanan, seorang sahabat saya lagi merintis gereja. Dia ngomong, mau nggak doain? Saya ngomong, ayo kita pergi ke sana. Saya memberitakan Yesus. Saya di kamar dia penuh dengan saudara-saudara dia yang masih ini kan. Saya ceritakan tentang Yesus. Yesus yang menyembuhkan orang tua saya, menyembuhkan mertua saya. Yesus yang melakukannya, Yesus yang ini, Yesus ini. Di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Saudaraku, dia sambil mata berkaca-kaca. Pak, tolong doakan supaya Nabi Isa juga bisa. Oh, saya bisa berdoa, tetapi bukan saya nggak bisa menyembuhkan. Yesus bisa. Mau terima Yesus? Hari itu dia terima Tuhan Yesus. Saya ngomong sama bapaknya, kau nih bapak macam apa? Aku ngomong. Kau lihat keluargamu, kau lihat ini semuanya. Ini karena kamu kepala rumah tangganya nggak benar, ya enggak. Jadi saya cerita sama dia di depot sate babi, saudaraku, karena istrinya ngomong, Pak, saya ngomong di dekat sini katanya ada depot sate babi. Oh ya papi, temenin bapak pendeta makan babi, sate babi situ. Baru dua menit dia terima Tuhan Yesus, dia suruh suaminya temenin saya makan sate babi. Saya ceritain tentang Yesus. Kamu besok saya pelayanan di gereja ini. Kau datang, ajak seluruh keluargamu duduk di situ, dengarkan firman Tuhan, dengarkan Yesus. Besok saya begitu datang, saya lihat dia duduk paling depan satu keluarga, saudaraku. Saudaraku, kita boleh punya banyak 1000 alasan, saudaraku. Saya malu lah, saya takut lah, nanti hubungan jadi nggak baik lah, nanti beginilah, nanti begitulah, nanti begitu. Kita punya 1000 alasan untuk tidak memberitakan kabar baik. Tapi saya mau kasih tahu, engkau bisa jadi 380 orang yang tidak tahu diri, yang udah diselamatkan, yang mengerti tentang keselamatan, tapi engkau tidak mau peduli. Tapi engkau juga bisa dipakai oleh Tuhan, menjadi 120 orang yang efektif menjangkau jiwa. Engkau akan menjadi alatnya Tuhan, memindahkan orang-orang dari neraka kepada surga. Mari kita bangkit berdiri. Saya adalah produk yang sudah diselamatkan. Orang yang tidak berpengharapan, yang bejat, yang tidak punya masa depan. Tapi saya bersyukur, saya boleh mengenal Yesus yang begitu ajaib. Yesus yang begitu baik, yang mau mati bagi saya. Dan saya bersyukur, saya yang tidak mengerti apa-apa, saya nggak ngerti bagaimana caranya, tapi Yesus mau pakai. Saya bersyukur, saya yang tidak punya pengharapan, itu bisa diubahkan, memiliki hidup yang baru, hidup yang penuh kemuliaan, hidup yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Semuanya ada di dalam Yesus. Hari ini, Tuhan mau supaya kita mengerti, Yesus sudah mati buat engkau. Dia sudah membereskan akar dari semua permasalahanmu. Engkau tidak perlu meminta dia untuk menolong engkau A dan B dan C dan D. Dia udah bereskan. Kau hanya perlu menerimanya dengan iman, mengucap syukur atasnya, dan engkau melihat semuanya itu akan berubah. Dan Tuhan mau apa yang kau alami, kau ceritakan kepada orang-orang. Tuhan akan memenuhi engkau dengan Roh Kudus-Nya, menolong engkau supaya engkau bisa menjadi saksi, menyertai engkau dengan kuasa-Nya. Sehingga setiap kali engkau berdoa bagi orang-orang, engkau akan melihat kuasa tersebut terjadi. Mukjizat itu terjadi. Bukan karena engkau hebat, tapi karena engkau mau dipakai oleh Tuhan. Berapa banyak engkau hari ini, engkau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, engkau telah membereskan urusanku. Dan aku mau menerima semuanya dengan iman, dan aku mau menjadi saksimu. Engkau yang mau berkata demikian, angkat tanganmu, saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus, kami bersyukur engkau telah membereskan semua masalah kami Tuhan. Dengan kematian-Mu di kayu salib. Dengan menanggung semua dosa kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Dan kami mau percaya. Hidup kami bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Kami mau percaya bahwa engkau telah membereskan semuanya. Tidak ada lagi penghukuman bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Dan kami mau Engkau pakai. Hamba sudah selesai berbicara, hamba meminta kiranya Roh-Mu yang kudus turun ke atas anak-anak-Mu Bapa. Mengurapi mereka, memenuhi mereka, menolong mereka untuk mereka hidup dalam iman. Dan untuk mereka mulai menjadi saksi-Mu. Penuhi mereka Bapa dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Urapi, berikan mereka hikmat, berikan mereka keberanian, berikan mereka pengurapan yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Hamba sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus akan meneguhkan semuanya, menjadikan mereka mengalami semua yang Kau rancangkan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.